Om Swastiastu, Swastiastu, anak-anakku. Sebagai kepala keluarga, saya bekerja keras mencari nafkah. Kadang lelah, kadang kecewa. Saya bertanya dalam hati, jika aku sudah bekerja jujur dan bertanggung jawab, mengapa hidupku masih terasa berat? Apakah buah karmaku belum tiba? Itulah yang sering terbersit dalam hatiku, Guru. Anakku, mencari nafkah adalah dharma grehasta. Dalam dharma, nafkah disebut arta, namun ingat ini baik-baik. Arta bukan sekadar uang, melainkan sarana hidup yang harus tunduk pada dharma. Kebaikanmu hari ini tidak selalu berbuah sebagai kemudahan, tetapi sering berbuah sebagai keteguhan batin, agar engkau tidak runtuh. Itulah karma pala yang sering tidak disadari. Guru, hamba mengurus rumah, anak, suami, sering menahan perasaan, sering diam. Kadang hamba bertanya, kalau aku sabar terus, apa gunanya? Apakah ada balasannya? Anakku, kesabaranmu bukan sia-sia, tetapi ia bukan pahala. Dalam dharma, kesabaran adalah karma batin yang langsung membentuk jiwamu. Bersabarlah dengan kesadaran, bukan karena takut dosa, tetapi karena engkau tahu amarah hanya menambah penderitaan. Sabar yang sadar tidak memendam, ia memahami lalu melepaskan. Namun Guru, kami sering mendengar istilah pahala. Apakah pahala itu bagian dari ajaran Dharma? Dengarkan ini dengan jernih. Dalam ajaran Dharma, yang dikenal adalah karma dan pala. Pahala bukan istilah pokok Dharma. Ia berasal dari ajaran di luar Dharma yang memaknai kebaikan sebagai ganjaran dari Tuhan. Sedangkan Dharma mengajarkan apa yang ditanam, itulah yang berbuah. Tidak ada hadiah yang ditunggu, tidak ada upah yang dihitung. Tapi Guru, kami juga sering mendengar kisah tentang Yamadipati, tentang roh yang dipertemukan dengan akibat perbuatannya, tentang Sang Suratma yang mencatat, dan tentang buah dari setiap tindakan. Bagaimana memahami kisah ini agar tidak jatuh menjadi pahala dan hukuman, melainkan tetap sejalan dengan ajaran Dharma? Dengarkan ini dengan hati yang lapang. Kisah Yamadipati tidak berbicara tentang pahala dan hukuman seperti transaksi. Ia adalah bahasa cerita untuk menjelaskan sesuatu yang bekerja dengan sendirinya. Roh yang dipertemukan dengan akibat perbuatannya bukan dibawa ke suatu tempat, melainkan berhenti dari lari saat tubuh ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah jejak kesadaran itu sendiri. Sang Suratma bukan pencatat di luar diri. Ia adalah rekaman batin, wasana dan samskara yang terbentuk oleh pilihan hidup. Tidak ada yang menghukum dan tidak ada yang memberi hadiah. Yang ada hanyalah hukum sebab akibat yang akhirnya terlihat tanpa selubung. Karena itu, kisah Yamadipati bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Sebelum mati, belajarlah jujur kepada diri sendiri. Orang yang hidup dalam Dharma tidak menunggu pahala dan tidak takut pengadilan. Ia sudah berdamai dengan akibat sejak masih bernapas. Berarti benar tutur para tetua yang mengatakan, yang setia menemani kita bukan istri, keluarga, ataupun teman, melainkan subha dan asubha karma. Benar, istri, suami, anak, sahabat, menemani raga. Mereka menghantar hanya sampai kuburan atau perabuan. Kesedihan mereka pun paling hanya 1 bulan 7 hari. Setelah itu, hidup berjalan seperti biasanya. Namun, subha dan asubha karmalah yang paling setia menemani Atma melampaui api perabuan. Jadi pada akhirnya, kami benar-benar sendiri. Bukan sendiri, anakku. Engkau ditemani oleh hasil dari apa yang kau tanam sendiri. Itulah sebabnya Dharma tidak menakut-nakuti,
tetapi membangunkan tanggung jawab. Berbuat baiklah bukan demi dikenang, bukan demi pahala, tetapi demi perjalanan batinmu sendiri. Ingatlah ini sebagai pasangan grehasta. Carilah arta dengan jalan dharma. Jalani rumah tangga sebagai ladang perbuatan. Jangan menunda kebaikan demi cinta manusia. Karena cinta terikat oleh waktu dan peristiwa. Tetapi pala karma atau buah dari perbuatan itulah yang setia menemani atma selamanya. Pala bukan hukuman atau hadiah, melainkan bentuk dari dirimu sendiri. Jika engkau ingin ditemani dengan damai, tanamlah kedamaian hari ini. Shanti, Shanti, Shanti. Brahma Vishnu Maheshwara